싫어. Cinta adalah perasaan yang menenteramkan. Seseorang yang terbelenggu akan kesedihan, ia akan berubah menjadi pribadi yang menyenangkan. Namun, ketika cinta bukanlah sebuah ketulusan, suatu hari akan membawa sebuah kehancuran. 여자입니다. 예! Suami Subin semakin kesal karena Presdir Kang mengancamnya dan memintanya untuk menceraikan istrinya. 여잔 내 아내야. 내 아내라고! Kemudian Presdir Kang menyuruh pengawalnya untuk membawa keluar suami Subin. Subin terlihat menikmati pertikaian antara suaminya dan juga Presdir Kang. Kemudian setelah suaminya pergi, Subin berpura-pura bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Namun saat itu, Presdir Kang tetap meminta Subin untuk tidak meninggalkannya. Bahkan, Presdir Kang berjanji akan mengurus Hansora dan juga suami Subin. 내가 컨트롤할 수 있어. 이거. Sesampainya di rumah, suami Subin membuang semua barang-barang Subin yang pernah dipakai saat bertemu dengan Presdir Kang. Bahkan, ia juga berniat untuk mengembalikan kalung mewah pemberian Presdir Kang. 나 가서 경고할 거야. 이렇게 분란 만들다. Ibu angkat Subin mulai khawatir semua rencananya akan berantakan karena Subin yang mulai memiliki keinginan untuk membuat Hansora dan Presdir Kang bercerai. 거예요. 이혼 안 하면요. Dan keesokan harinya, seluruh wali murid menyambut Hansora dengan meriah. Mereka memberi ucapan selamat karena LY Group sukses go internasional. Dan untuk merayakan kesuksesan bisnis suaminya, Hansora berniat untuk mengadakan pesta pribadi dengan mengundang semua wali murid. Kemudian kebahagiaan Hansora berubah saat melihat kedatangan Subin. Hansora mempermalukan Subin di hadapan semua wali murid dan kemudian mengusirnya. Subin tetap terlihat tegar dan menantang Hansora, namun ia tidak ingin membuat keributan sehingga ia memilih untuk pergi. Hansora memperingatkan semua ibu-ibu yang lain untuk mulai menjauhi Subin, karena Hansora akan mengeluarkan Subin dari komunitas ibu-ibu teh kalian. Kemudian Hansora sengaja memanggil Subin untuk berbicara berdua. Hansora mengatakan bahwa yang telah dilakukan oleh Subin tidak bisa membuat rumah tangganya goyah. Justru Hansora sangat bahagia karena kemarin malam Presdir Kang meminta maaf kepadanya dan menghadiahkan posisi Presdir Pasaraya sebagai bentuk permintaan maaf karena kesalahan Presdir Kang. Subin tentu terkejut mendengar cerita dari Hansora karena itu berbeda dengan apa yang ia inginkan. Kemudian saat Presdir Kang datang, Hansora langsung menyambutnya dengan senyum ceria. Subin semakin terkejut karena sikap dingin Presdir Kang kepadanya. Hari itu adalah perayaan pendaftaran LY Group di Bursa Efek New York. Tentu itu adalah kesuksesan besar untuk LY Group dan semakin mengukuhkan menjadi perusahaan nomor 1 di Korea. Hansora dan Presdir Kang terlihat sangat serasi dan bahagia. Mereka tidak terlihat memiliki prahara rumah tangga. Sementara itu, Dewanso dan Subin menyaksikan acara tersebut dari televisi. Mereka heran dengan kebahagiaan yang sengaja ditunjukkan Presdir Kang dan Hansora ke publik. Apakah memang mereka telah kembali bersama dan melupakan masalahnya, atau itu hanyalah konsumsi publik saja? Dan Subin sendiri mulai bingung apa memang rencananya telah gagal, atau sebaliknya, karena Presdir Kang belum juga menghubunginya sejak hari itu. Subin kemudian meminta tolong kepada Dewanso untuk menjaga ibu angkatnya jika terjadi sesuatu. Dewanso merasa Subin seakan-akan pasrah dengan hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi kepadanya. Dewanso kemudian mengutarakan perasaan yang selama ini ia sembunyikan, karena ia khawatir membuat Subin akan terbebani. Subin pun terkejut mengetahui perasaan Dewanso padanya.
Dewansu ingin Subin tidak merasa bahwa ia hanya seorang diri di dunia ini dan tidak ada yang peduli kepadanya. Karena Dewansu akan selalu menjadi orang yang selalu ada untuk Subin. Karena Subin sangat berarti untuk Dewansu. Keinginan Dewansu sekarang adalah membantu Subin untuk membalaskan dendamnya. Dan setelah semua selesai, maka Dewansu akan menunggu jawaban dari Subin. 내가 너 사랑해. 했어요. 라엘이. Kemudian keesokan harinya, Ibu Subin telah memutuskan untuk mengungkap kebenaran tentang identitas Subin, yang menugaskan anak buahnya untuk mengikuti Presdirkang. Sementara itu Dewansu mulai memiliki rencana untuk menghubungi Presdirkang. Di tempat berbeda, Presdirkang dan Dewansu diundang oleh Menteri Ekonomi untuk membicarakan tentang pengangkatan Dewansu sebagai kepala sekretaris. Dewansu memanfaatkan hal tersebut untuk semakin dekat dengan Presdirkang. Presdirkang terlihat bahagia dengan bergabungnya Dewansu. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Dewansu melihat ada hal aneh karena seorang laki-laki misterius mulai mengikuti mobil Presdirkang. Dewansu teringat bahwa pria tersebut adalah salah satu korban LY Group. Kemudian Dewansu pun mengikuti pria itu. Rupanya pria tersebut sengaja mengikuti Presdirkang untuk memberikan berkas rahasia. Kemudian saat Presdirkang akan membuka berkas tersebut, Dewansu langsung menyapanya. Dewansu kemudian mengajak Presdirkang untuk minum bersama. Ia mencoba untuk mengalihkan fokus Presdirkang. Ia memberikan beberapa dokumen penting yang dibutuhkan oleh Presdirkang. Kemudian Dewansu menelpon Subin dan menceritakan tentang pria misterius tadi. Dewansu menyuruh Subin untuk menelpon Presdirkang agar Dewansu memiliki kesempatan untuk menukar berkas rahasia tersebut. Presdirkang rupanya masih sangat mencintai Subin. Ia sangat merindukan Subin dan meminta maaf kepada Subin. Presdirkang mengajak Subin bertemu secara rahasia di hotel. Ia terlihat sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan Subin. Akhirnya Subin pun mengerti bahwa Presdirkang hanya berpura-pura terlihat bahagia dengan Hansora. Kemudian Dewansu menelpon Subin untuk meminta Subin melihat sendiri berkas rahasia yang dikirimkan kepada Presdirkang. Subin sangat terkejut karena isi dari berkas tersebut adalah rahasia identitas asli Subin. Tentunya itu sangat berbahaya jika sampai diketahui oleh Presdirkang. Subin teringat akan ancaman ibu angkatnya jika Subin melakukan sesuatu di luar rencana mereka. Subin sendiri sangat terluka, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan ia memilih untuk tetap melakukan rencana seperti yang ibu angkatnya inginkan. Subin tidak akan memberitahu ibu angkatnya tentang apa yang sudah ia ketahui, karena ia masih sangat menghormati ibu angkatnya. Kemudian keesokan harinya, Hansora mulai menjabat sebagai wakil direktur LY Group untuk mengelola pasaraya yang akan ia miliki. Ia terlihat sangat baik-baik saja di depan umum. Namun sebenarnya, ia masih sangat marah memikirkan perselingkuhan suaminya. Dan Hansora semakin takut mengetahui kemarahan ayahnya yang belum juga mereda. Ia kemudian memberanikan diri untuk pergi meminta maaf kepada ayahnya. Namun ayahnya masih sangat emosi dan murka karena merasa dikhianati oleh menantunya. Hansora teringat akan masa lalunya dahulu yang hanya bisa diam setiap kali melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Kim Jong-chul mencoba untuk membujuk Han Pandro untuk memaafkan Hansora karena Hansora telah berhasil mendapatkan saham pasaraya. Malam itu Hansora sangat emosi dan berniat untuk membunuh Presdirkang yang telah tega mengkhianatinya. Namun, ia memilih untuk menahan semua kesakitannya karena perselingkuhan suaminya demi mengamankan posisinya dalam bisnis keluarga. Kemudian keesokan harinya, Hansora sengaja mengumpulkan semua teman-temannya yang biasanya berlatih Tenggo. Hansora mengumumkan untuk membubarkan klub Tenggo tersebut, dan ia berniat untuk mengeluarkan Subin dan putrinya dari kalian. Namun Subin saat itu terlebih dahulu mengatakan bahwa ia memang memiliki niat untuk membubarkan klub tersebut. Hansora sangat kesal melihat Subin yang semakin menggila seperti tidak takut apapun.
표정 봐. 허접한 년. 많이 보고 싶어. Kemudian setelah Han Sora pergi, Subin menghubungi Prasir Kang dan mengajaknya untuk bertemu di tempat rahasia. Dan Subin saat itu juga sengaja menelpon Han Sora untuk memperingatkan Han Sora bahwa mulai saat ini Subin akan masuk dalam kehidupannya dan bersiap untuk menghancurkan Han Sora. Sementara itu di tempat berbeda, Prasir Kang terlihat sangat bahagia bisa bertemu dengan Subin yang sangat ia rindukan. Subin memperingatkan Han Sora untuk bersiap-siap karena ia menantangnya untuk memenangkan hati Prasir Kang. Tawa Subin membuat Han Sora semakin mulai khawatir. Han Sora menanyakan lokasi Prasir Kang saat itu. Ia lega mengetahui Prasir Kang masih ada di hotel, tempat biasanya yang digunakan untuk rapat. 당신하고 지낼 곳을 마련하고 있어. Sementara itu, di hotel tersebut, Prasir Kang sedang melepaskan kerinduannya kepada Subin. Rupanya alasan Prasir Kang mengajak Subin bertemu di hotel itu adalah agar ia tidak dicurigai oleh Han Sora. Prasir Kang sangat serius dengan Subin. Ia sudah merencanakan untuk memberikan Subin sebuah rumah dimanapun Subin inginkan. Prasir Kang meminta Subin untuk menceraikan suaminya. Saat itu Subin akhirnya menyadari bahwa Prasir Kang sangat mencintai dirinya, dan ia pun sengaja membuat Prasir Kang semakin menginginkan dirinya. 왜 어디 가려고? Subin kemudian berpamitan kepada Prasir Kang, dan hal tersebut membuat Prasir Kang memprotes Subin karena ia sangat merindukan untuk bercinta dengan Subin. Subin sengaja meminta Prasir Kang untuk menyempatkan waktu agar mereka bisa bertemu kembali. Kemudian di tempat berbeda, Han Sora mengancam suami Subin dengan bukti-bukti keterlibatannya dalam penjualan gendik semikonduktor 13 tahun yang lalu. Han Sora melakukannya untuk membuat suami Subin mengundurkan diri dan pergi membawa keluarganya ke luar negeri. Suami Subin pun tidak bisa menolak perintah dari Han Sora. 시야는 딱 열흘이야. 그래서 미국에서 같이 살자고 하신 건 오래됐고요. Kemudian sesampainya di rumah, suami Subin menyampaikan keinginannya untuk pindah ke Amerika karena orang tuanya tinggal di sana. Subin sudah mengerti bahwa keputusan suaminya pasti karena tekanan dari Han Sora. Kemudian Subin memilih untuk menerima keputusan suaminya karena ia sendiri ingin mengulur waktu sambil menyiapkan gugatan dalam kasus pengajuan gendik semikonduktor 13 tahun yang lalu. Kemudian di tempat berbeda, Prasir Kang terkejut mengetahui keputusan pengunduran diri suami Subin. Prasir Kang semakin khawatir ketika Subin sengaja tidak menjawab teleponnya. Sampai akhirnya Prasir Kang memutuskan untuk menemui Subin di tempat umum, hanya untuk menanyakan tentang kabar bahwa Subin dan suaminya akan pergi ke Amerika. Dan Subin sendiri sengaja membuat Prasir Kang semakin penasaran dengan keputusan Subin, apakah ia memang akan pindah ke luar negeri atau tidak. Prasir Kang kemudian mulai tidak bisa menguasai dirinya sendiri karena ia sangat takut kehilangan Subin. Melihat sikap Prasir Kang membuat Subin semakin yakin bahwa Prasir Kang memang sangat mencintainya. Kemudian di tempat berbeda, Dewansu telah dilantik sebagai kepala sekretaris negara, dan hal tersebut membuat wakil direktur dan Han Panro merasa sangat senang karena Dewansu yang semakin berpengaruh telah menjadi bagian dari proyek besar mereka. Kemudian saat Kim Jong Chul pergi menemui Han Sora karena ia mendapatkan laporan bahwa Subin melakukan gugatan kepada pimpinan Yayasan Tekalian yang dianggapnya menyalahgunakan kekuasaan, Han Sora akhirnya menceritakan tentang perselingkuhan Prasir Kang dan Subin. Kim Jong Chul sangat terkejut karena Prasir Kang rupanya bisa berselingkuh juga. Kemudian hari berikutnya saat peluncuran kerjasama CL dan juga Pasaraya LY Group, Han Sora sangat bahagia karena ia diperkenalkan sebagai direktur LY Group Mall. Namun kebahagiaan Han Sora sedikit terganggu karena ia melihat Subin datang di acara tersebut. Han Sora menjadi seperti melihat hantu setiap kali ia bertemu dengan Subin. Kemudian saat Subin menemui Han Sora, ia sengaja memasukkan alat rekaman dalam tas Han Sora dan kemudian pergi. Saat Han Sora kemudian mengejar Subin, ia bertemu dengan Prasir Kang.
Hansora merasa dipermainkan oleh Subin dan ia melampiaskannya kepada Presdirkang. Namun mereka tidak sadar semua percakapan mereka saat pertengkaran itu telah disadap dan diperdengarkan kepada semua tamu undangan. Dan akhirnya mereka semua tahu bahwa rumah tangga Presdirkang dan Hansora sedang bermasalah karena adanya orang ketiga. Kemudian sesampainya di rumah, Hansora melampiaskan rasa kesalnya karena ia malu masalah rumah tangganya telah diketahui oleh orang lain. Hansora menyuruh Presdirkang untuk membereskan masalah perselingkuhannya. Namun, Presdirkang terlihat sangat lelah dan malas berdebat dengan Hansora. Kemudian saat itu Hansora tidak sengaja menemukan sebuah alat sadap dalam tasnya. Ia pun langsung menunjukkan hal tersebut kepada Presdirkang. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Subin. Namun Presdirkang meminta Hansora untuk berhenti menuduh Subin. Pertengkaran mereka berdua pun membuat Danby sangat ketakutan dan Presdirkang merasa bersalah kepada putrinya. 아빠가 미안해. 이런 새끼 가만히 두냐고요, 아버지! Kemudian di tempat berbeda, kakak Presdirkang memprotes ayahnya karena pasaraya yang seharusnya dipegang olehnya telah diberikan kepada Hansora. Kemudian tiba-tiba sekretaris ayah Presdirkang memberi kabar bahwa kondisi istrinya semakin memburuk. Kemudian di tempat berbeda, Hansora mulai melukai dirinya sendiri karena ia sangat cemas memikirkan masalah keluarganya. Hanya pengawalnya saja yang selalu ada untuknya setiap kali ia tidak baik-baik saja. Kemudian di tempat berbeda, Presdirkang mencoba menanyakan kepada Subin tentang kejadian penyadapan tadi malam. Presdirkang sangat kesal mengetahui tindakan Subin tersebut bisa mengacaukan semua rencana Presdirkang. Dan Subin tidak tahu bahwa sudah begitu besar pengorbanan Presdirkang untuk tetap bisa bersama dengan Subin. Namun semua itu bisa tidak berhasil karena ulah konyol dari Subin. Kemudian saat Presdirkang memilih untuk sementara waktu tidak bertemu dengan Subin, saat itu awalnya Subin tidak peduli. Namun ia kemudian meminta maaf dan berhasil membuat Presdirkang kembali luluh dan sangat bergairah padanya. Kemudian di tempat berbeda, Subin akhirnya tahu bahwa Presdirkang telah mengorbankan posisi Presdirkang sebagai direktur pasaraya hanya untuk membuat Hansora berhenti mengganggu Subin. Mengetahui begitu besarnya pengorbanan Presdirkang, akhirnya Subin pun pergi menemui Presdirkang untuk meminta maaf. Mereka berdua pun romantis kembali. Kemudian tiba-tiba Presdirkang mendapatkan kabar kematian ibu tirinya. Kemudian Hansora menelpon untuk diajak pergi bersama karena ia takut publik semakin memberitakan jika ia tidak datang ke pemakaman bersama dengan Presdirkang. Kemudian Subin mengantarkan Presdirkang untuk pergi ke rumahnya. Namun media sudah memadati kediaman ayah Presdirkang. Subin mencoba menenangkan hati Presdirkang untuk membuatnya memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Karena Presdirkang selama ini selalu dianaktirikan oleh semua anggota keluarganya. Presdirkang hanya bisa selalu berusaha dan bekerja dengan sangat baik untuk membuat keluarganya semakin sukses. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk dia bisa diterima di keluarganya. Kemudian di tempat berbeda, saat Subin mengunjungi Dewansu, Subin meminta Dewansu untuk melupakan dirinya sebagai Rael karena sosok Rael dalam dirinya telah mati 13 tahun yang lalu. Subin yang sekarang tidak memiliki perasaan apapun kecuali balas dendam, dan ia tidak mau terbebani dengan perasaan Dewansu kepadanya. Namun, Dewansu tentu tidak bisa mengubah perasaannya kepada Subin. Kemudian di tempat berbeda, Hansora membujuk ayahnya agar mau menghadiri upacara pemakaman ibu mertuanya, agar publik berhenti membuat berita tentang hubungan kedua keluarga tersebut. Dan kemudian keesokan harinya, Han Pandro datang ke pemakaman dengan membawa rombongan jaksa yang pernah memeriksa keluarga Presdirkang. Ayah Presdirkang tentu sangat terkejut dan semakin kesal karena kehadiran besannya yang seakan-akan mengintimidasinya. Kemudian saat Hansora menyapa kakak iparnya, ia malah mendapatkan sambutan tidak mengenakan karena kedua kakak iparnya masih kesal dengan pengangkatan Hansora sebagai direktur pasaraya. Kemudian kedua kakak ipar Hansora mengejeknya karena kedatangan Subin, dan saat itu Subin terlihat menemani Danby.
Hansora tentu sangat terkejut dan kesal melihat Subin dan kedua kakak iparnya yang telah mengetahui perselingkuhan Prasirkang. 심각한 거 아니야? Hansora menolak untuk bercerai demi nama baik keluarga mereka dan kedua anaknya. Walaupun sebenarnya Hansora sendiri memang sangat mencintai Prasirkang. 홧김에 뱉은 말이지. 생에서 가장 명확한 순간이야. Namun Prasirkang tetap pada keinginannya yang merasa tidak bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, sehingga perceraian adalah satu-satunya yang ia inginkan. Hansora mencoba menenangkan diri dengan memikirkan bahwa Prasirkang tidak serius dengan ucapannya tadi. Sedangkan di tempat berbeda, Dewansu juga memikirkan Subin karena keinginannya untuk menjadi istri Prasirkang dan meminta Prasirkang menceraikan istrinya. 자식을 둘이나 낳아준 조강지차한테 할 짓이야! Keesokan harinya, Prasirkang memutuskan untuk berkemas dan pergi dari rumahnya sampai persidangan perceraiannya selesai. Sekuat apapun Hansora mencoba menahan suaminya, malah membuat Prasirkang semakin muak dengan Hansora. 내 몸에 절대 손대지 마. Ibu angkat Subin akhirnya mendaftarkan gugatannya kepada LY Group. Ibu angkat Subin telah mengumpulkan banyak saksi dan korban-korban LY Group yang lain dan bersiap untuk membalas dendam mereka 13 tahun yang lalu. Dewansu terlihat khawatir dengan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh ibu angkat Subin karena kasus tersebut pasti akan menjadi skandal besar dan akhirnya identitas Subin akan terungkap. 희생자들에 대한 범죄를 밝히는데 Kemudian saat ibu angkat Subin pergi ke markasnya untuk mengambil beberapa bukti, rupanya Subin sengaja mengganti kata sandi pintu markas mereka. Subin meminta ibu angkatnya untuk bersabar dan membiarkan Subin meneruskan rencananya seperti yang Subin inginkan terlebih dahulu. Kemudian saat Hansora mencoba menjemput Danbi di Tekalian agar Danbi bisa ia gunakan sebagai alasan Prasirkang tidak menceraikannya, Hansora menjadi murka karena Danbi rupanya sudah pergi bersama dijemput oleh Prasirkang. Kemudian Hansora bertambah emosi ketika melihat Subin sekarang dilindungi oleh para pengawal Prasirkang. Hansora mengancam untuk mencelakai Subin karena Subin semakin berani mencoba untuk merebut suaminya. Namun, Subin yang memang tidak pernah takut dengan Hansora, ia berbalik menekan Hansora untuk berhati-hati karena semua yang ia miliki akan menjadi miliknya. Malam harinya terlihat sangat bahagia pemandangan keluarga baru yang diciptakan oleh Subin dan Prasirkang. Mereka kini tinggal bersama dan membawa anak-anak mereka. Kemudian di tempat berbeda, Hansora memberi tugas kepada pengawalnya untuk menyelidiki Subin dan menghancurkan Subin dengan menciptakan skandal untuknya. Sementara itu Dewansu sengaja mengancam Kim Jong-ju dengan bukti-bukti korupsi yang ia lakukan tanpa sepengetahuan Han Panro agar Kim Jong-ju berhenti untuk mengganggu Subin. Dewansu sengaja mengatakan bahwa Subin adalah keluarganya agar Kim Jong-ju tidak bisa berbuat seenaknya kepada Subin. Kemudian keesokan harinya Subin bertemu dengan ibu angkatnya untuk membahas perselisihan mereka. Subin tidak melarang ibu angkatnya untuk mengajukan gugatan, namun Subin meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan karena ia ingin mencari tahu kebenaran tentang ibunya dan melihat kehancuran Hansora. 알아주는 걸 봐야겠어요. 소수자는? Kemudian malam harinya Dewansu terkejut melihat Prasirkang kini tinggal di rumah rahasia Subin. Momen mereka berdua kali ini sedikit kikuk karena mereka bertemu di luar masalah bisnis. Dan sepertinya mereka berdua telah mengerti bahwa mereka sama-sama sedang memiliki perasaan pada wanita yang sama. Kemudian saat Subin datang, ia pun terkejut mengetahui kedatangan Dewansu. Dewansu sengaja memberikan draft gugatan yang dilakukan oleh ibu angkat Subin kepadanya. Kemudian Dewansu mencoba menasihati Subin agar ia tidak sampai benar-benar memiliki perasaan kepada Prasirkang. 너 정말 강혜정 좋아하는 거야? Dewansu khawatir Subin akan semakin terluka jika memiliki perasaan pada pria yang menjadi target balas dendamnya.
Kemudian malam itu Prasdirka menghibur Subin dengan memainkan musik klasik. Subin terlihat terkejut dengan hal tersebut. Ia pun mengingat kembali kebersamaannya dengan Prasdirka dahulu. Subin mulai meneteskan air mata karena sepertinya ia mulai meragukan dirinya akan perasaannya kepada Prasdirka yang sebenarnya. Subin sengaja menjatuhkan vas untuk menghentikan Prasdirka yang sedang bermain musik. Malam itu Subin kembali melukai dirinya untuk membuatnya melupakan perasaannya kepada Prasdirka yang mulai ia sadari. Kemudian keesokan harinya saat mengantar Dambi ke sekolah, Subin sengaja memberitahu kepala sekolah bahwa kini Prasdirka dan Dambi telah tinggal bersamanya. Kepala sekolah pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Hansora. Hansora langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuntuti Subin dan menemukan persembunyian mereka. Subin kemudian menelpon Prasdirka dengan mengatakan bahwa Hansora sedang membuntutinya. Prasdirka menyuruh Subin untuk kembali ke Tekalian agar Hansora tidak bisa menemukan mereka. Kemudian di tempat berbeda, Kim Jong-chul mendapat telepon dari Hansora yang memberitahu bahwa Subin dan Prasdirka kini tinggal bersama. Reaksi Kim Jong-chul yang sangat kaget membuat Han Panro menjadi sangat emosi dan ia pun memutuskan untuk pergi mencari Prasdirka. Han Panro sangat kesal setelah mendatangi rumah Subin, sementara Kim Jong-chul tidak ada pilihan lain selain mengikuti Han Panro. Namun saat itu baik Subin dan Prasdirka tidak ada di rumah tersebut. Kemudian saat Prasdirka tiba di Tekalian untuk menyusul Subin, ia mendapatkan telepon dari Subin yang memberitahu bahwa Han Panro baru saja datang dan membuat keributan di rumahnya. Dan akhirnya Prasdirka membuat keputusan untuk memberikan klarifikasi atas rumor pribadinya yang sudah terlanjur diketahui publik. Subin terlihat puas dengan tindakan yang dilakukan oleh Prasdirka. Sementara Hansora dan ayahnya sangat murka dengan keputusan Prasdirka yang telah mencoreng nama baik keluarga mereka. Sementara Dewansu terlihat khawatir karena banyak yang mulai menggosipkan Subin sebagai perusak rumah tangga Hansora yang telah dikenal sebagai artis besar di Korea. Dan saat itu juga Hansora dan Han Panro menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh Prasdirka. Kemudian Dewansu sengaja diundang oleh Han Panro ke rumahnya. Han Panro menyalahkan Subin karena telah merusak rumah tangga putrinya dan telah menyebabkan masalah besar berkaitan dengan perusahaannya. Dewansu tetap membela Subin karena menganggap Subin adalah keluarganya yang harus ia lindungi. Han Panro akhirnya memutuskan untuk tidak berbuat hal buruk kepada Subin karena Dewansu melindunginya. Dan sebagai gantinya, Han Panro menyuruh Hansora untuk membuat gugatan perceraian dan menuntut semua aset kekayaan milik Prasdirka. Karena ia merasa selama ini ialah yang berjasa membesarkan LY Group dengan cara mengakuisisi Gendik Semikonduktor 13 tahun yang lalu. Han Panro meminta Dewansu untuk membantunya memenangkan gugatan perceraian tersebut. Namun saat itu, Hansora tetap kekeh tidak mau bercerai dari suaminya. Kemudian Hansora meminta bantuan pengawalnya untuk menculik Subin tanpa diketahui oleh ayah dan suaminya. Hansora merasa hanya pengawalnya lah yang selama ini ada untuknya. Ia pun memberi hadiah sejumlah uang kepada pengawalnya tersebut agar pengawalnya bisa membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit. Kemudian di tempat berbeda, Dewansu dan Subin menyusun rencana untuk memanfaatkan gugatan Han Panro kepada Prasdirka. Dengan adanya gugatan tersebut, Dewansu akan membuat Subin diakui sebagai pemilik sah Gendik Semikonduktor. 에러의 주인은 너야 라이라. 강경은 Kemudian saat akan pulang ke rumah, Subin merasa tidak bahagia padahal sebentar lagi semua dendamnya akan terwujud. Dan saat Subin masuk ke dalam rumahnya, ia terkejut melihat banyak karangan bunga di dalam rumahnya. Bahkan ia melihat bunga favoritnya yang pernah dihadiahkan oleh ayahnya dahulu ada di sana. Subin merasa dejavu karena sosok Prasdirka yang mengingatkan dirinya kepada sosok ayahnya. Kemudian Prasdirka membawa Subin pergi ke sebuah gereja untuk melamar Subin dengan sepasang cincin yang mewah. Saat itu Prasdirka meminta Subin untuk selamanya menemani hidupnya. Dan Subin sendiri yang masih bimbang akan perasaannya, akhirnya ia pun jujur bahwa ia telah mencintai Prasdirka. Namun saat itu Subin tiba-tiba pingsan di pelukan Prasdirka.
당신만을 위해 살 것을 맹세합니다. 나를 사랑해. 사랑해. 사랑. 선배야. Kemudian Subin pun terbangun. Subin terkejut melihat kedatangan ibu angkatnya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Prasdirkang untuk meminta restu. Prasdirkang kemudian meninggalkan Subin agar bisa berbicara berdua dengan ibu angkatnya. Bujang tidak marah kepada Subin karena ia akhirnya menyadari bahwa Subin telah berusaha sangat kuat melawan hatinya sendiri dan mencoba untuk berhenti mencintai Prasdirkang dengan menyakiti dirinya sendiri. Subin hanya terdiam mendengarkan kekecewaan ibu angkatnya kepada dirinya. Kemudian keesokan harinya, Hansora menghubungi Endamri agar perusahaan media yang dimiliki oleh Endamri membuat berita buruk tentang Kim Subin. Hansora ingin memancing Subin keluar dari persembunyiannya dengan cara apapun, termasuk meminta tolong istri presiden saat itu. Hansora juga memerintahkan pengawalnya untuk menculik Subin dalam keadaan hidup atau mati. Kemudian di tempat berbeda, rupanya saat itu Prasdirkang dan Subin memilih untuk tinggal di sebuah villa pribadi milik Prasdirkang yang terletak di tepian pantai. Prasdirkang mengajak Subin untuk memulai kehidupan baru mereka di Argentina, karena itu adalah negara asal tarian tango yang bisa menyembuhkan luka mereka masing-masing. Asalkan bisa bersama dengan Subin, Prasdirkang rela melepaskan apapun dan memulai kembali semuanya. Prasdirkang merasa Subin masih memiliki luka hati yang ia sembunyikan, sehingga ia masih melukai dirinya sendiri, dan Prasdirkang sangat khawatir dengan hal tersebut. Namun Subin tetap berusaha untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Prasdirkang. Kemudian di tempat berbeda, Dewansu terlihat khawatir karena media online telah merilis identitas selingkuhan Prasdirkang. Dewansu khawatir identitas Subin sebagai Rael akan terungkap sebelum waktunya. Kemudian Dewansu mendapatkan telepon dari ibu angkat Subin yang ingin bertemu untuk membahas tentang Subin. Ibu angkat Subin sengaja memberikan riwayat pengobatan Subin karena ia khawatir Subin akan semakin melukai dirinya sendiri karena berusaha untuk melupakan perasaan cintanya kepada Prasdirkang. Dewansu pun terkejut mengetahui bahwa Subin dahulu memiliki riwayat percobaan bunuh diri dan sampai sekarang ia masih sering melukai dirinya sendiri. Kemudian di tempat berbeda, saat Subin bersama dengan Prasdirkang, ia mendapatkan pesan dari Dewansu yang ingin bertemu dengannya. Dewansu mengatakan pada Subin bahwa ia sangat khawatir karena Subin telah jatuh cinta kepada Prasdirkang. Namun, Dewansu memilih untuk membiarkan Subin dari rencana balas dendamnya, agar ia bisa hidup bahagia dengan Prasdirkang. Namun saat itu Subin memilih untuk tetap pada rencananya dan mengabaikan perasaan yang ia miliki. Dewansu kesal dan kecewa dengan Subin, kemudian ia memilih untuk pergi. Kemudian saat itu, tiba-tiba pengawal Hansora datang untuk menculik Subin. Dewansu tentu datang dan menyelamatkan Subin. Namun ia malah mendapatkan luka tusukan karena mencoba untuk melindungi Subin. Pengawal Hansora terkejut melihat Dewansu yang terluka dan ia pun memilih untuk melarikan diri. Sementara itu, Prasdirkang bingung mencari keberadaan Subin. Hingga saat hari mulai pagi, Prasdirkang dihubungi oleh Subin yang memberitahu tentang kejadian malam tadi. Sementara itu di tempat berbeda, Hansora mulai panik karena pengawalnya telah melukai Dewansu. Hansora menyuruh pengawalnya untuk memastikan kondisi Dewansu dan memastikan Dewansu tidak sampai melihat wajahnya kemarin malam. Kemudian di tempat berbeda, Subin sangat marah karena ia yakin semua ini adalah ulah Hansora. Dan akhirnya ia memutuskan untuk membalas Hansora dengan caranya sendiri. Dan beberapa waktu kemudian, Subin akhirnya muncul di hadapan publik sebagai kekasih Prasdirkang, sekaligus sebagai partner bisnis Prasdirkang yang menduduki kepala bagian pengembangan LY Group.
Kemampuan cerdas Subin yang diwarisi oleh kejeniusan ayahnya membuat Subin sukses mengembangkan proyek besar LY Group. Han Panro dan Kim Jong Chul terkejut dengan kehebatan Subin, dan mereka pun akhirnya menyadari bahwa Subin bukanlah wanita biasa yang bisa mereka sepelehkan. Han Panro mendadak kambuh migrainnya memikirkan hal tersebut. Kemudian setelah itu, tim pengacara Han Sora mengumumkan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Han Sora. Nominal yang diajukan mencapai angka fantastis dan menjadi perceraian termahal saat itu. Namun di tempat berbeda, Han Sora sangat emosi karena ia tidak ingin bercerai dengan suaminya. Ia meminta ayahnya untuk membatalkan gugatan tersebut. Namun Han Panro menjadi emosi melihat tingkah putrinya yang tidak menurut kepadanya. Kemudian di tempat berbeda, Subin merasa lega karena Dewanso baik-baik saja. Dan mereka pun akhirnya mengerti bahwa ibu kandung Subin menghilang karena Han Panro yang membantu keinginan Han Sora untuk melenyapkan ibu kandung Subin. Subin merasa bersalah karena mengakibatkan Dewanso mendapatkan luka karena dirinya. Dewanso mengatakan bahwa semua luka yang ia dapat tidak menjadi masalah serius untuknya, karena yang terpenting adalah keselamatan Subin. Dan mulai saat ini Dewanso meminta Subin untuk berhenti melukai dirinya sendiri. Dewanso dan ibu angkat Subin telah membuat keputusan untuk memberi Subin kesempatan untuk bisa bersama dengan Presdir Kang. Kemudian keesokan harinya, pengawal Subin pergi menemui Endamri untuk memberikan bukti rekaman Han Sora yang dengan sengaja menyuruh pelatih Tenggo mereka untuk menggoda dan tidur dengan mereka. Hal tersebut membuat Endamri sangat kesal, hingga akhirnya ia pun mengungkapkan kejahatan Han Sora tersebut kepada media. Sementara itu, pelatih Tenggo yang mendapatkan perintah dari Han Sora, ia pun membuat laporan kepada polisi bahwa mereka hanya diperalat oleh Han Sora. Publik pun semakin memojokkan Han Sora karena kejahatannya tersebut, hingga membuat ibu negara berhenti untuk membantu Han Sora lagi. Kemudian saat itu Han Sora terkejut mengetahui kedatangan pengawal Presdir Kang. Ia pun merasa bahagia karena menganggap Presdir Kang sudah pulang ke rumah. Namun, ternyata Subinlah yang saat itu datang dengan rombongan pengawalnya untuk mengusir Han Sora. Kemudian di tempat berbeda, Han Sora pergi menemui Presdir Kang di kantornya. Han Sora memohon untuk rujuk dengan Presdir Kang. Ia meminta Presdir Kang untuk mengingat masa-masa bahagia mereka dahulu. Namun, Presdir Kang tetap pada keputusannya. Bahkan Presdir Kang menawarkan semua aset yang ia miliki agar Han Sora bersedia bercerai dengannya. Karena Presdir Kang hanya ingin bahagia dengan wanita yang kini sangat ia cintai. Han Sora semakin hancur melihat cincin mewah di jari Presdir Kang. Dan di tempat berbeda, Subin dengan ekspresi datarnya menikmati kesedihan Han Sora dengan alat sadap yang ia pasang di kantor Presdir Kang. Kemudian Han Sora pulang dalam keadaan sangat hancur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Sementara itu pemandangan indah tercipta di rumah Presdir Kang, karena kini ia dan Subin beserta anak-anaknya bisa tinggal dengan damai di rumah tersebut. Kemudian di tempat berbeda, pengawal Han Sora datang membawakan kabar bahwa Dewanso sudah sembuh dan kembali ke rumahnya. Saat itu Han Sora menanyakan tentang bagaimana Dewanso bisa bersama dengan Subin saat malam kejadian tersebut. Pengawal Han Sora mengatakan ia sedikit merasa aneh karena Subin memanggil Dewanso dengan sebutan pengacara So. Han Sora semakin penasaran dan menyuruh pengawalnya untuk mencari tahu informasi lengkap tentang hubungan Dewanso dan Subin. Kemudian saat pengawal Han Sora membawakan semua berkas-berkas Subin dan Dewanso, Han Sora akhirnya mengenali sosok ibu angkat Subin. Kemudian keesokan harinya Subin meminta izin untuk tidak masuk ke kantor dengan alasan ia ingin menjaga anak-anaknya. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah Subin sengaja ingin sendirian di rumah dan membuka ruang rahasia Presdir Kang. Subin memanfaatkan Dambi yang mengetahui kata sandi ruangan tersebut.
Dan di tempat berbeda, Hansora sengaja menculik ibu angkat Subin karena ia sudah mengetahui identitas Subin yang sebenarnya. Hansora sangat bahagia karena ia kini mengetahui rahasia Subin. Kemudian saat Subin mencoba untuk mencari berkas-berkas penting tentang penjualan Gendix semikonduktor, Subin kembali shock melihat surat penjualan Gendix yang dahulu ditandatangani ayahnya saat disekap oleh Kim Jong Chul. Dan kemudian Presdir Kang tiba-tiba datang dan terkejut melihat Subin ada di ruangan rahasianya. Saat itu Subin beralasan bahwa ia masuk untuk membereskan berkas-berkas yang terjatuh saat Dambi bermain petak umpet di sana. Dan beruntung sekali saat itu Dambi masuk dan mengakui bahwa ia memang bermain di ruangan tersebut. Presdir Kang kemudian mencoba menenangkan Dambi yang sedang menangis ketakutan. Kemudian Subin menemui Dewan Sul karena ia takut Presdir Kang mengetahui rencananya atau mulai curiga dengannya. Kemudian saat Subin kembali ke rumah, Presdir Kang mengajaknya minum bersama untuk mencarikan suasana yang tidak nyaman karena insiden di ruangan tadi. Presdir Kang merasa Subin telah merahasiakan sesuatu, namun Subin mencoba untuk membuat Presdir Kang melupakan insiden yang tidak sengaja tadi. Kemudian keesokan harinya, Hansora sangat bahagia karena ia telah memegang kartu as Subin. Hansora kemudian sengaja pergi menemui Subin. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu nama asli dari Subin adalah Rael. Hansora sengaja mengejek Subin hingga Subin terkejut dan menjadi pucat. Kemudian Hansora menemui Presdir Kang. Subin terlihat bingung dengan apa yang sebaiknya ia lakukan. Kemudian dengan percaya diri dan menunjukkan beberapa foto dari Subin, Hansora memberitahu Presdir Kang bahwa nama asli Kim Subin adalah Lee Rael. 김선빈의 고등학교 입학 사진인데 여보 당신 Hansora mengatakan bahwa Boram bukanlah anak kandung dari Subin. Hansora sengaja melakukan semua itu untuk membuat Presdir Kang mulai goyah dengan perasaannya yang ia miliki kepada Subin. Namun, Presdir Kang terlihat tidak peduli dengan semua itu, dan ia meminta sekretaris Cha untuk mengusir Hansora. Hansora sempat kesal, namun ia merasa telah berhasil membuka keraguan dalam hati suaminya. Kemudian Hansora membuat rencana untuk mendekati keluarga Presdir Kang agar mereka memihaknya, sehingga Presdir Kang tidak bisa menceraikannya. Kemudian setelah Subin dan Presdir Kang menikmati makan malam mereka dengan anak-anak mereka masing-masing, Subin merasa kurang nyaman dan khawatir karena takut Presdir Kang mulai meragukan dirinya. Subin kemudian sengaja menceritakan tentang awalnya berganti nama. Adalah karena saat itu ibu angkatnya telah bercerai dengan suaminya, dan Subin memang tidak pernah ingin orang lain tahu bahwa ia bukanlah ibu kandung dari Boram, karena itu akan menyakiti hati Boram. Presdir Kang terlihat biasa saja mendengarkan cerita Subin. Ia tidak curiga dan tetap percaya kepada Subin. Presdir Kang bahkan sengaja merobek map yang diberikan oleh Hansora tadi, agar Subin tidak terlalu memikirkan Hansora yang sengaja ingin menghancurkan mereka berdua. Kemudian saat mereka akan pulang, Subin meminta sekretarisnya untuk mengambil berkas-berkas Hansora yang sudah dirobek oleh Presdir Kang tadi. Kemudian sesampainya di rumah, Subin menelpon Dewan Sul untuk memberitahu bahwa Hansora sudah tahu tentang identitas ibu angkatnya. Namun Hansora belum mengetahui tentang identitas asli Subin sebagai pewaris Gendix semikonduktor. Subin sendiri tidak tahu kalau saat itu Presdir Kang mulai mengawasinya dari kejauhan dengan sedikit rasa curiga. Kemudian keesokan harinya, Subin sengaja melaporkan wakil direktur Kim Yisak dan mantan suami Subin yang kini tinggal di Amerika dalam kasus dugaan korupsi 13 tahun yang lalu. Posisi Subin sekarang memang membuatnya memiliki kekuatan untuk memberikan beberapa musuh-musuhnya hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan padanya dahulu. Mantan suami Subin yang kini tinggal di luar negeri pun semakin kesal dengan perbuatan Subin yang begitu tega padanya.
Subin telah menceraikannya dan kini ingin memasukkan dirinya dalam penjara. Kemudian di ruangan yang berbeda, Presdirkang pun terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Subin. Dan Sekretaris Cha pun menyarankan Presdirkang untuk lebih mengamati Subin. Kemudian di tempat berbeda, Subin mencoba mencari jejak kepergian ibu angkatnya yang sampai saat ini tidak bisa ia hubungi. Rupanya Presdirkang mulai saat itu diam-diam mengikuti Subin. Kemudian Subin menjenguk Dewanso yang akan keluar dari rumah sakit. Subin menceritakan bahwa ia kini sedikit kesulitan untuk mendapatkan kontrak asli Genix Semikonduktor yang ada di brankas Presdirkang. Dewanso yang memahami kondisi Subin, ia menyarankan Subin bahwa ia tetap membantu proses hukum para korban Genix, walaupun Subin tidak berhasil mendapatkan berkas asli tersebut. Subin merasa bersalah dengan kondisi Dewanso yang belum sepenuhnya sembuh. Kemudian saat Dewanso dan sekretarisnya akan pulang dari rumah sakit, mereka melihat mobil Presdirkang yang diam-diam membuntuti Subin. Dewanso kemudian langsung menelpon Presdirkang untuk mengajaknya bertemu. Saat itu Dewanso memberitahu bahwa ia baru saja diperbolehkan pulang setelah dirawat akibat serangan yang ia dapatkan saat berkunjung di villa milik Presdirkang tempo hari. Dewanso menuduh penyerangan tersebut adalah ulah dari Hansora dan keluarganya. Presdirkang merasa ia tidak mengetahui apapun tentang penyerangan yang mungkin didalangi oleh Hansora tersebut. Kemudian Presdirkang menanyakan kepada Dewanso mengapa ia selalu menolong Subin. Dewanso kemudian mengakui bahwa ia memang mencintai Subin, namun rasa cintanya adalah bentuk pengorbanan untuk Subin. Dewanso mencoba membuat Presdirkang goyah dan mengatakan jika Presdirkang memang mencintai Subin, harusnya Presdirkang berhenti mencurigai dan diam-diam membuntuti Subin. Kemudian di tempat berbeda, Subin mendatangi Hansora untuk memperingatkannya bahwa Subin tidak akan tinggal diam jika Hansora melukai ibu angkatnya. Subin kemudian memberi Hansora pilihan untuk membebaskan ibu angkatnya dalam waktu 24 jam, atau Subin akan membongkar hubungan Hansora dengan pengawal pribadinya. Hansora pun terkejut dengan ancaman Subin. Subin bahkan sudah mengetahui bahwa Hansora adalah dalang di balik penyerangan Dewanso. Subin kemudian memberi kesempatan Hansora untuk bisa mendapatkan Presdirkang kembali dengan cara membebaskan ibu angkatnya sesegera mungkin. Hansora sepertinya tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan Subin. Dan sesampainya di rumah, Hansora memberitahu pengawalnya untuk menjaga ibu angkat Subin dengan baik, karena besok ia akan membebaskannya. Kemudian keesokan harinya, Hansora membawa banyak hadiah untuk mendekati keluarga Presdirkang agar membantunya untuk tidak bercerai dengan Presdirkang. Kakak Presdirkang dengan sengaja menelpon Presdirkang untuk memberitahu kedatangan Hansora. Namun saat itu, Presdirkang tetap mengatakan bahwa ia sangat serius dan tetap ingin bercerai dari Hansora. Kakak Presdirkang sangat puas dan meledek Hansora yang sebentar lagi akan menjadi mantan adik iparnya. Sementara ayah Presdirkang yang masih sangat kesal dengan tuntutan perceraian Hansora karena mengajukan harta gonogini yang sangat besar, ia pun lebih mendukung perselingkuhan Presdirkang. Kemudian di tempat berbeda, saat Subin mencoba masuk ke dalam ruang rahasia Presdirkang, Subin kaget dan bingung karena mengetahui kata sandi pintu tersebut telah diganti. Dan di tempat berbeda, Presdirkang mengamati Subin dari CCTV yang terpasang di ruangannya. Namun saat itu Presdirkang memilih untuk menelpon Subin dan memberitahu kata sandi ruangan rahasianya. Presdirkang berpura-pura meminta tolong Subin untuk mengambilkan berkas penting di ruangan tersebut. Presdirkang ingin menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak meragukan Subin. Sementara Subin sendiri malah semakin bingung dan mulai merasa bersalah dengan Presdirkang yang tetap memilih untuk mempercayai dirinya. Kemudian saat itu Hansora menemui Presdirkang untuk tetap mengajaknya membatalkan perceraian mereka. Namun Presdirkang tetap pada keinginannya untuk bercerai karena ia benar-benar telah jatuh cinta dan ingin hidup bersama dengan orang yang ia cintai. Hansora sangat terluka dengan sikap suaminya karena ia sendiri masih sangat mencintai Presdirkang.
Kemudian di tempat berbeda saat Dewansu berkunjung ke rumah Han Panro sempat mempertanyakan tentang Dewansu yang terlihat kurang sehat. Namun Dewansu menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja sembuh dari luka yang ia dapatkan oleh kecerobohan Han Sora. Kemudian saat itu, Kim Jong-chul datang untuk memberitahu tentang tuntutan yang diajukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai korban LY Group saat pengakuisisi Genix Semikonduktor. Dewansu mencoba menunjukkan bahwa ia tidak tahu apa-apa terkait hal tersebut. Kemudian saat Han Panro dan Kim Jong-chul khawatir tentang tuntutan para korban LY Group, yang tentunya hal tersebut bisa mengungkap fakta bahwa 13 tahun yang lalu, akuisisi Genix Semikonduktor adalah penjualan ilegal yang mereka lakukan. Kim Jong-chul kemudian menyuruh pengawalnya untuk mencari tahu tentang Jang Moon-hee atau ibu angkat Subin. Namun saat itulah akhirnya Do-won tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Han Sora telah menyekap Jang Moon-hee. Sementara itu Dewansu yang mulai sedikit cemas, ia pun memberitahu Subin bahwa Han Panro mulai mencari keberadaan ibu angkatnya karena ialah pimpinan yang mengajukan laporan atas nama korban LY Group. Kemudian saat Subin bersiap-siap untuk pergi dari rumah Presdir Kang, Sekretaris Cha meminta Subin untuk ikut dengannya karena Presdir Kang ingin bertemu dengan Subin. Rupanya saat itu Presdir Kang ingin menunjukkan rumah baru yang akan mereka tempati untuk memulai keluarga baru mereka. Presdir Kang tetap ingin hidup bersama dengan Subin. Ia berjanji akan membuat Subin bahagia dengan segala apapun yang ia miliki. Subin hanya bisa menangis karena ia semakin ragu atas perasaannya. Kemudian singkat cerita, saat Subin memberikan kontrak penjualan ilegal Genix Semikonduktor, Subin yang terlihat ragu membuat Dewansu kembali memberikan Subin kesempatan untuk berhenti dari rencana mereka ini agar Subin bisa tetap bersama dengan Presdir Kang. Namun saat itu Subin tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan balas dendamnya karena ia tidak mungkin mengkhianati orang tuanya hanya karena perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kemudian Subin menghubungi Presdir Kang untuk mengajaknya bertemu karena ia ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi secara langsung kepada Presdir Kang. Kemudian di tempat berbeda, kini ibu angkat Subin telah menjadi tahanan dari Han Panro. Kim Jong-chul dan Han Sora berdebat karena Han Sora menyuruh Kim Jong-chul untuk melepaskan ibu angkat Subin. Han Sora khawatir Subin akan marah dan membongkar semuanya ketika ibu angkatnya tidak segera ia lepaskan. Dan ia pun tentu takut akan gagal mendapatkan Presdir Kang lagi. Sementara Kim Jong-chul sendiri sangat marah karena ulah egois Han Sora bisa membahayakan kasus LY Group yang selama 13 tahun ini mereka sembunyikan. Kemudian saat Han Panro mengecek berkas tuntutan korban LY Group, ia pun menyadari bahwa sepertinya semua informasi dalam berkas tersebut adalah hasil penyadapan kegiatan di rumahnya sendiri. Kemudian Kim Jong-chul dan Han Panro mulai menemukan beberapa alat sadap setelah mereka mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyusuri tempat di rumahnya. Kemudian di tempat berbeda, Subin terpaksa pergi dari tempat janji temunya dengan Presdir Kang karena ia menangkap sinyal yang dikirim oleh ibu angkatnya. Sementara Presdir Kang mendapatkan telepon dari ayahnya yang sangat khawatir dengan tuntutan para korban LY Group yang bisa menghancurkan perusahaannya. Ayah Presdir Kang memberitahu bahwa Jang Moon-hee adalah pimpinan kelompok korban LY Group. Tentu saja Presdir Kang sangat kaget mengetahui ibu Subin adalah orang yang melaporkan perusahaannya. Presdir Kang kemudian mencari keberadaan ibu Subin, namun ia tidak menemukannya. Kemudian saat Subin pergi ke galeri balet yang menjadi ruangan rahasianya untuk melacak keberadaan ibu angkatnya, Subin meminta tolong Dewansu untuk membantunya menemukan ibu angkatnya. Di tempat berbeda, setelah Presdir Kang mencoba mencari sesuatu di ruangan rahasianya, ia pun menyadari bahwa Subin telah mengambil kontrak asli penjualan Genix Semikonduktor. Kemudian Presdir Kang mendatangi galeri tari Subin. Presdir Kang mencoba mengalihkan perhatian Subin dengan membuat Subin keluar dari ruangan rahasianya. Presdir Kang yang sedari tadi bersembunyi akhirnya mengetahui ruangan rahasia Subin, dan ia pun mulai masuk untuk memeriksanya.
Presiden sangat terkejut dengan isi ruangan rahasia itu, dan ia pun menyadari bahwa selama ini ia adalah target dari rencana Supin. Dan saat itu Supin pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia sangat terkejut melihat Presdirkang. Supin dan Presdirkang terlibat perdebatan dan perkelahian karena Presdirkang sangat kecewa dengan kenyataan pahit yang ia terima. Sementara Supin sendiri mencoba melindungi dirinya dari kemarahan Presdirkang. Setelah menyakiti Supin, Presdirkang seperti menyadari sesuatu dan ia pun meminta maaf kepada Supin. Namun Presdirkang kembali menyadari bahwa selama ini Supin hanya memperalatnya dan ia pun hanya bisa menangis karena hatinya yang telah hancur oleh wanita yang sangat ia cintai. 사랑했는데 Presdirkang menanyakan apakah Supin sangat puas melihat kebodohan Presdirkang yang masuk dalam perangkapnya. Supin hanya terdiam, namun ia menolak mengakui keterlibatan Dewansu saat Presdirkang menanyakannya. Kemudian Presdirkang meminta kontrak Gendix yang telah diambil oleh Supin. Presdirkang dan Supin pun terlibat perkelahian lagi karena Supin enggan menyerahkan kontrak tersebut. Dan saat Supin mencoba menghindar dari kejaran Presdirkang, Presdirkang terbentur dan pingsan setelah didorong oleh Supin. Supin kemudian menelpon sekretaris Cha untuk memberitahu keadaan Presdirkang. Kemudian di tempat berbeda, ibu angkat Supin sedang disiksa dan disekap oleh Han Pandro. Kim Jong Chul menyuruh ibu angkat Supin untuk membatalkan semua gugatannya. Di sisi lain, Han Sora di luar rumah dan menunggu aba-aba dari Doan untuk bisa membawa ibu angkat Supin pergi. Kemudian saat situasi aman, Han Sora menemui ibu angkat Supin dan membawanya pergi. Han Sora tidak peduli apapun yang dilakukan oleh ibu angkat Supin karena ia hanya ingin Presdirkang bisa kembali kepadanya. Namun saat itu Han Sora sangat tidak beruntung karena Han Pandro mengetahui apa yang dilakukan oleh Han Sora. Han Sora mengatakan bahwa ia tidak mau bercerai dengan Presdirkang dan ia akan melakukan apapun untuk itu. Han Pandro menjadi sangat emosi mendengar ucapan Han Sora. Saat itu, ibu angkat Supin mencoba untuk berdiri dengan kekuatan yang masih tersisa. Namun hal tersebut semakin membuat Han Pandro sangat kesal hingga ia pun memukul ibu angkat Supin dengan sebuah batu yang besar. Dan ibu angkat Supin pun tewas. Kemudian sirine mobil polisi terdengar mendekati rumah Han Pandro. Mereka pun menutupi kejadian tersebut dengan menyembunyikan jenazah ibu angkat Supin. Rupanya saat itu Dewan Sou datang dengan beberapa polisi, namun mereka sudah terlambat. Dewan Sou tidak bisa menemukan apapun saat memeriksa seluruh sudut rumah Han Pandro. Kemudian Dewan Sou dan Supin bertemu. Mereka sama-sama mengkhawatirkan ibu angkat Supin yang masih belum ditemukan. Supin menceritakan tentang Presdirkang yang sudah mengetahui semuanya. Supin merasa inilah cara terbaik untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemudian di tempat berbeda, Han Sora dihajar habis oleh ayahnya. Doan tidak bisa melakukan apapun walau ia sangat ingin melindungi Han Sora. Kemudian keesokan harinya, seorang pemancing tidak sengaja menemukan jenazah ibu angkat Supin di dalam tas besar di tepian sungai. Ia memerintahkan sekretarisnya untuk mencari Supin dan ibu angkatnya sampai ketemu. Supin yang sekarang tinggal di tempat Dewan Sou saat itu ia menerima telepon dari kepolisian yang memberitahu penemuan jenazah ibu angkatnya. Supin hanya bisa menangis melihat jenazah ibu angkatnya terbaring di ruangan jenazah. Tangan bujang yang sangat dingin membuat Supin semakin merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian saat itu Supin menerima pakaian yang terakhir dipakai oleh bujang. Saat memegang pakaian tersebut, Supin menemukan alat perekam darurat ada di saku celana bujang. Berkat alat tersebut, Supin dan Dewan Sou bisa mendengar semua percakapan sebelum bujang meninggal. Dan dalam rekaman tersebut diungkap fakta tentang kematian ibu Supin 13 tahun yang lalu.
Subin semakin sedih mendengar fakta tersebut karena selama ini ia berharap ibunya masih hidup. Sementara itu Hanzora mulai mengalami halusinasi karena terbayang-bayang Bujang yang telah meninggal. Doan sangat ingin menolong Hanzora yang meminta untuk dikeluarkan dari sel tersebut, namun ia sangat takut dengan kemarahan Han Pandro. Kemudian Hanzora meminta Doan untuk memanggilkan ambulan agar ia bisa kabur dari sel tersebut. Kemudian di tempat berbeda, Presdir Kang masih sangat kesal memikirkan yang telah terjadi. Saat itu Sekretaris Cha datang memberitahu bahwa Bujang telah meninggal. Situasi pemakaman Bujang dipenuhi oleh kedatangan para anggota kelompok penggugat LY Group yang merasa janggal dengan kematian Bujang. Kemudian kedatangan Presdir Kang membuat mereka terkejut. Presdir Kang menemui Subin untuk mengucapkan bela sungkawa. Subin saat itu memberitahu Presdir Kang bahwa berkat data rekaman darurat yang selalu dibawa oleh Bujang, akhirnya ia mengetahui tentang bagaimana kematian ibu kandungnya. Presdir Kang tentu terkejut dengan apa yang ia dengar. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang semua itu. Namun Subin tetap menganggap Presdir Kang adalah bagian dari semua kejahatan Han Pandro dan juga Hanzora. Dari sini Presdir Kang akhirnya sadar bahwa inilah awal Subin menjadikan dirinya sebagai target balas dendam. Presdir Kang masih syok dengan apa yang baru saja ia dengar, dan akhirnya ia teringat tentang kejadian 13 tahun yang lalu. Sebenarnya dahulu ia sangat murka dengan ulah Hanzora yang telah melenyapkan seorang wanita. Namun Presdir Kang tidak tahu wanita tersebut ternyata adalah ibu kandung Subin. Dan saat itu Hanzora memohon agar Presdir Kang memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Kemudian Dewanso menghampiri Presdir Kang yang terlihat syok. Dewanso mengatakan sekalipun Presdir Kang tidak terlibat dalam kejadian ini, namun Presdir Kang harus bertanggung jawab. Dewanso memberi Presdir Kang kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan cara mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Presdir Kang hanya terdiam dan semakin memikirkan apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Kemudian saat Presdir Kang pulang ke rumah, ia terkejut melihat Hanzora ada di rumahnya. Presdir Kang langsung mengusir Hanzora, namun Hanzora memohon agar ia dibiarkan untuk tinggal di rumah tersebut. Presdir Kang kemudian dengan sangat emosi mengatakan ia sudah mengetahui bahwa wanita yang dahulu meninggal adalah istri dari pemilik Gendik Semikonduktor, yaitu ibu kandung dari Lyra L. Presdir Kang sangat kecewa dan meminta Hanzora untuk pergi karena ia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Namun ia terkejut setelah melihat Hanzora memohon ampun karena Hanzora takut ia akan dibunuh oleh ayahnya. Melihat luka di wajah Hanzora membuat Presdir Kang merasa kasihan kepadanya. Kemudian keesokan harinya para anggota yang mengajukan gugatan mulai khawatir dengan siapa yang bisa menggantikan posisi Bujang untuk memimpin gugatan mereka. Dan saat itu, Subin telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh media bahwa ialah yang akan menggantikan Bujang untuk memimpin gugatan pada LY Group. Saat itu Subin pun membuka identitas aslinya bahwa ia adalah Lyra L, putri sang pemilik Gendik Semikonduktor. Kemudian di tempat berbeda terlihat mantan suami Subin kembali ke Korea untuk memenuhi panggilan penyelidikan. Dan di rumah Han Pandro, ia sangat marah karena Doan melepaskan Hanzora. Kemudian Kim Jong Chul datang membawakan kabar bahwa Lyra L telah kembali untuk menuntut mereka. Saat itu Han Pandro mengingat bahwa Lyra L adalah putri tunggal dari Lee Se-jun. Kemudian keesokan harinya Subin menjadi sorotan karena kedatangannya di sidang pertama gugatan para korban LY Group. Para wartawan menjadi heboh karena mengenali Subin sebagai pimpinan bidang perencanaan LY Group. Sementara dari kejauhan, Kim Jong Chul dan Doan terkejut mengetahui Subin adalah Lyra L, yaitu putri dari Lee Se-jun. Dan saat itu Subin memberi senyum kepada Kim Jong Chul, tanda perang akan ia mulai. Dan di tempat berbeda, Sekretaris Cha mengkhawatirkan Presdir Kang karena kemunculan Subin sebagai Lyra L pasti akan berdampak pada LY Group.
Sementara Han Sora yang ada di rumah, ia sedang menonton kemunculan Subin. Ia semakin yakin bahwa Subin bukanlah lawan yang mudah. Kemudian setelah sidang selesai, saat itu Subin melihat Kim Jong Chul yang masih mengawasi dirinya, dan Subin memilih untuk memberikan sedikit pelajaran kepada Kim Jong Chul. Subin sengaja melukai Kim Jong Chul dengan melindas kakinya. Subin membalas perbuatan jahat Kim Jong Chul kepada ayahnya dahulu. Kemudian saat itu, mantan suami Subin datang untuk menyapanya. Sepertinya mantan suami Subin masih belum tahu bahwa Subin adalah putri dari Lee Jae-jun yang menjadi atasannya saat masih ada di Gendik Semiconductor dahulu. Subin mengancam akan membalas mantan suaminya yang telah bersekongkol untuk menjual Gendik Semiconductor. Kemudian di tempat berbeda, Dewanso mengumumkan tentang kejadian penyerangan yang tempo hari ia terima. Dewanso secara langsung menuduh Han Sora adalah dalang penyerangannya. Dewanso memberikan kesempatan kepada salah satu antara 4 orang musuhnya untuk segera mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Di tempat berbeda, Han Panru sangat kesal setelah menonton wawancara dari Dewanso tadi. Dan ia pun semakin kesal setelah Dewan memberitahu bahwa semua firma hukum menolak menjadi tim pengacara perceraian Han Sora. Dan juga mereka semua menolak membela Han Panru dalam kasus gugatan LY Group. Kemudian di tempat berbeda, setelah memikirkan dengan baik, Presiden Kang pun memutuskan menemui Subin. Presiden Kang menemui Subin yang saat itu terlihat sangat serius mempelajari semua berkas gugatannya. Presiden Kang meminta maaf kepada Subin sambil berlutut. Ia berusaha untuk meminta Subin menghentikan pertikaian ini, karena Presiden Kang merasa sangat menyakitkan melihat bagaimana kebersamaan mereka dahulu yang begitu bahagia, namun sekarang menjadi kebencian yang begitu besar. Namun, Subin tidak tersentuh sama sekali dengan Presiden Kang. Subin meminta Presiden Kang untuk membunuh semua yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan kemudian Presiden Kang bisa mengakhiri hidupnya. Karena sekarang, Subin hanya ada rasa balas dendam yang semakin besar. Subin kemudian mengembalikan cincin pemberian Presiden Kang. Setelah menyakiti Presiden Kang dengan kata-kata tajamnya, Subin mencoba untuk menenangkan dirinya. Sebenarnya Subin sendiri sepertinya masih memiliki perasaan kepada Presiden Kang. Kemudian saat itu rupanya Han Sora diam-diam mengikuti Presiden Kang. Subin sangat kesal melihat hal tersebut. Ia mengira Presiden Kang datang dengan memohon kepada Subin karena Presiden Kang mencoba untuk membantu Han Sora. Subin dengan penuh emosi kemudian mengambil vas bunga dan hendak melukai Han Sora. Dan saat itu Subin mendengarkan percakapan Presiden Kang dan Han Sora. Presiden Kang meminta Han Sora untuk melepaskan dirinya karena rasa cinta yang dimiliki oleh Han Sora adalah ambisi semata. Han Sora memohon kepada Presiden Kang untuk memaafkannya karena yang ia lakukan selama ini adalah karena ia sangat mencintai Presiden Kang, termasuk dengan membeli Gendik Semiconductor secara ilegal dan membunuh ibu Subin. Semua itu Han Sora lakukan untuk bisa bersama dengan Presiden Kang. Presiden Kang sendiri semakin sedih dan merasa bersalah untuk semua yang terjadi. Han Sora mengajak Presiden Kang untuk bersatu kembali dan melawan Subin, karena Subin tidak mungkin bisa kembali bersama dengan Presiden Kang. Namun saat itu Presiden Kang sambil meneteskan air mata. Ia hanya ingin, walaupun ia dan Subin memang tidak ditakdirkan bersama, namun Subin tetap mengingat semua kenangan indah mereka dengan penuh rasa cinta. Subin yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka pun langsung tertegun mengetahui isi hati Presiden Kang sebenarnya. 하더라도 Dewanso mengobati Subin dan menanyakan bagaimana perasaan Subin sekarang. Semua kesedihan ini akan berakhir. Dewanso berharap Subin menemukan kebahagiaannya setelah semuanya selesai nantinya. 곧 다 끝날 거니까. Keesokan harinya, Presiden Kang hadir di persidangan LY Group, dan begitu juga dengan Subin yang hadir sebagai penuntut. Di depan para wartawan, Subin mengungkapkan tuntutan tambahan kepada para tersangka akan ia tambah. Ia mengajukan kasus pembunuhan atas ayahnya dan juga ibunya. Hal tersebut tentu membuat Presiden Kang terkejut.
Di tempat berbeda, Kim Jong Chul harus menerima kenyataan ia tidak akan bisa berjalan normal lagi. Do-won memberitahu tentang kehadiran Presidir Kang di sidang kali ini, dan Subin mengajukan tuntutan atas kematian ayah dan ibunya kepada mereka semua. Han Pan-ro tentu terkejut dan ia marah mengetahui kedatangan Presidir Kang di persidangan. Ia menganggap upaya itu adalah untuk menyelamatkan diri Presidir Kang sendiri. Kehadiran Presidir Kang memang membuat hakim sedikit memberinya waktu yang menguntungkan pihak tergugat. Namun saat itu Presidir Kang justru mengajukan perdamaian kepada Subin, padahal itu bisa merugikan dirinya. Presidir Kang merasa lega karena Subin menerima pengajuan perdamaiannya. Di tempat berbeda, Han Sora merasa sangat kesal bukan karena ia dilaporkan atas kejahatannya, namun ia cemburu melihat Presidir Kang dan Subin terlihat bersama. Han Sora dalam keadaan kacau memikirkan rencana buruk untuk bisa memisahkan mereka berdua. Han Sora meminta Do-won untuk datang ke markas pribadi mereka, namun ia begitu kaget saat melihat Subin ada di sana. Subin memperingatkan betapa serius balas dendamnya kali ini. Ia telah berhasil membuat Kim Jong Chul cacat dan Han Pan-ro tidak memiliki kekuasaan lagi. Han Sora mulai terintimidasi dengan peringatan dari Subin. Ia mencoba menguatkan dirinya walau air matanya terus menetes. Subin dan Dewanso kemudian mengunjungi pemakaman ayahnya. Subin tersenyum lega karena sebentar lagi ia akan berhasil membalaskan dendamnya. Kemudian saat sidang mediasi Subin dan Presidir Kang, mendengar betapa menderitanya masa remaja Subin yang telah dihancurkan, membuat Subin memberanikan diri untuk memulai balas dendamnya, walaupun ia harus menempuh cara ilegal untuk mendapatkan semua bukti-bukti itu. Presidir Kang menerima semua tuduhan yang diajukan oleh Subin, walaupun Han Sora dan yang lainnya menolak tuduhan tersebut. Presidir Kang bahkan menerima tuduhan tentang pembunuhan ibu Subin, walaupun Subin belum mendapatkan bukti tentang kasus tersebut. Presidir Kang berharap persidangan ini segera selesai dengan perdamaian yang ia ajukan. Presidir Kang bahkan membantu Subin untuk mencari bukti kematian ibunya, dan Presidir Kang masih memakai cincin tanda cinta mereka. Namun Han Pan-ro menghalangi Subin dalam mendapatkan bukti-bukti tentang ibunya karena ia mempertanyakan identitas palsu yang digunakan oleh Subin. Subin masih menjaga jarak dengan Presidir Kang. Ia menanyakan kenapa Presidir Kang masih memakai cincin itu. Presidir Kang mengatakan ia hanya akan melepaskan cincin tersebut saat ia sudah tidak mencintai Subin lagi. Dewanso sendiri, ia pun mendapatkan kesulitan saat mencoba mengambil barang-barang terakhir milik ibu Subin. Han Pan-ro tentu saja melarang pihak rumah sakit untuk memberikannya. Namun dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Dewanso, ia pun berhasil menekan pihak rumah sakit. Subin lega sekaligus sedih karena sangat merindukan ibunya yang gagal ia lindungi. Presidir Kang teringat akan sosok ibu Subin dahulu yang memprotes penjualan ilegal gendik semikonduktor. Kemudian tangis Subin dan Presidir Kang pecah saat melihat rekaman saat ibu Subin menggila ketika ia hancur melihat berita di televisi tentang pernikahan bisnis antara Presidir Kang dan Han Sora. Presidir Kang pun menyalahkan dirinya sendiri atas semua penderitaan Subin. Ia bahkan rela mati untuk menebusnya. Kemudian Dewanso datang. Presidir Kang menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menebus kejahatannya. Kemudian Presidir Kang mengadakan siaran pers untuk menjelaskan kasus penjualan gendik semikonduktor secara ilegal 13 tahun yang lalu. Ia bahkan menerima semua tuntutan korban LY Group dan bersedia untuk bertanggung jawab dalam proses penyelidikannya. 반드시 수사가 이루어져야 된다고 생각합니다. Han Pan-ro dengan penuh emosi mendatangi kantor Presidir Kang, sementara Kim Jong Chul yang begitu emosi karena ia tentu akan dikambing hitamkan dalam masalah ini. Sementara Han Sora terlihat ketakutan karena pihak kepolisian ingin bertemu dengannya. Subin telah mengirimkan rekaman kematian ibu angkatnya kepada tim kepolisian. Ia berjanji akan membuat Han Sora membalas semua kejahatannya. Subin mengatakan Han Pan-ro telah menyerahkan semua bukti karena ia ingin melimpahkan semua kesalahannya kepada putri satu-satunya itu. Han Sora mencoba menanyakan kepada Do-won apakah ayahnya telah mengkhianati dirinya.
Dan Doan mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Subin bahwa Han Pandro telah berbicara kepada jaksa. Kini Doan pun dalam genggaman Subin dan Dewansu karena Dewansu mengancam akan melaporkan dirinya atas kasus penikaman Dewansu. Kemudian Doan menemui Han Pandro untuk mengadu domba kedua ayah dan anak itu. Han Pandro tentu sangat mendidih emosinya melihat kedatangan Han Sora. Perkelahian mereka berdua pun berakhir dengan pingsannya Han Pandro karena Doan mencoba melindungi Han Sora. Mereka berdua kemudian menyekap Han Pandro di dalam selnya sendiri. Sambil menangis, Han Sora memilih untuk berbuat hal setega itu kepada ayahnya karena ia takut jika ayahnya bebas, ia pasti akan membunuhnya. Di tempat berbeda, Sekretaris Cha sangat mengkhawatirkan Presdirkang yang tiba-tiba menghilang. Ia begitu terkejut melihat surat terakhir dari Presdirkang. Karena tidak ada tujuan lain, Sekretaris Cha meminta bantuan Dewansu dan Subin untuk membantu menemukan Presdirkang. Subin merasa bersalah dengan setiap kalimat tajam yang ia lontarkan kepada Presdirkang selama ini. Sekretaris Cha kemudian menghubungi Subin untuk memberitahu surat wasiat Presdirkang. Presdirkang menyerahkan LY Group kepada Subin, sedangkan harta pribadinya akan ia wariskan kepada Dambi. Subin semakin kalut dan berusaha mencari keberadaan Presdirkang. Ia menyalahkan sikapnya yang begitu kejam kepada Presdirkang dengan terus menyuruhnya untuk mati. Namun seperti sebuah takdir untuk pasangan soulmate ini yang telah ditakdirkan bersama, malam itu Subin pun bisa menemukan Presdirkang di gereja kenangan mereka. Subin menangis lega melihat Presdirkang baik-baik saja. Subin jujur sangat takut terjadi apa-apa dengan pria yang masih ada di hatinya dan tidak bisa ia lupakan. Presdirkang memeluk Subin untuk menenangkan tangisnya. Sementara Kim Jong-chul mulai menggila karena merasa diabaikan oleh semua orang. Dan Han Sora sendiri mulai lepas kendali saat mengetahui Presdirkang dilaporkan menghilang. Namun, setelah mengetahui dari sekretarisnya bahwa Presdirkang sedang ada di villa bersama dengan Subin, Han Sora pun semakin gila sambil menyiapkan senapannya. Kemudian Kim Jong-chul datang mencari Han Pandro. Han Sora mengatakan bahwa ayahnya kabur ke luar negeri, dan ia pun mengajak Kim Jong-chul untuk menghabisi Subin. Dalam derasnya hujan, mereka pergi dengan dendam dan amarah mereka masing-masing. Dewansu kemudian menyusul ke villa setelah mendapatkan laporan mobil keluarga LY Group sedang mendekati villa tempat Subin dan Presdirkang. 법인 척안 뜯어 있어요. Sementara malam itu, Presdirkang dan Subin sedang reuni merayakan perasaan yang mereka miliki kini bisa bersemi kembali. Kebersamaan yang mereka nantikan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Subin terbangun karena mimpi buruk tentang Presdirkang. Ia meminta Presdirkang tidak melakukan hal yang mencelakai dirinya sendiri, karena Subin benar-benar khawatir dengan Presdirkang. 당신 소망이 있어? Bersamaan dengan itu, Kim Jong-chul dan Han Sora pun sampai di villa Presdirkang. Kemudian malam yang belum berakhir dengan derasnya hujan, Subin dan Presdirkang melepaskan rindu akan perasaan yang selama ini mereka tutupi oleh dendam. Subin mengajak Presdirkang untuk kembali ke Seoul dan memulai kembali semuanya. Kim Jong-chul menghubungi Han Sora dan mengatakan ia sudah menemukan Presdirkang dan Subin. Kim Jong-chul meminta bantuan Han Sora untuk membuat Presdirkang meninggalkan villa agar Subin sendirian, dan ia pun bisa membalaskan dendam kepada Subin. 전혀 두 다리 멀쩡한 거. 답이 아빠야. 답이지. Han Sora kemudian menelpon Dambi, yang saat itu sedang bersama dengan pengasuhnya. Kemudian Dambi menelpon sambil menangis dan membuat Presdirkang khawatir. Han Sora menelpon Presdirkang dan mengatakan Dambi hilang di sekitar villa saat mereka berdua mencoba menemui Presdirkang.
Dan saat Presdir Kang pergi mencari Dambi di tengah derasnya hujan, saat itu villa tiba-tiba mati listrik. Presdir Kang pun langsung kembali ke villa karena khawatir dengan Subin. Namun Kim Jong Chul sedari tadi mengamati Subin dan menunggu momen untuk mencelakainya. Seperti seorang pesaiko yang siap-siap untuk menekan mangsanya, Kim Jong Chul muncul untuk menakuti dan menyakiti Rael. Rael sempat berhasil menyerang balik Kim Jong Chul, namun ia bukanlah lawan yang sepadan untuk pria tua itu. Dan Presdir Kang datang tepat pada waktunya untuk mengambil nyawa Kim Jong Chul. Han Sora mulai khawatir karena belum mendengar kabar dari Kim Jong Chul. Presdir Kang mengobati Rael yang masih terlihat syok. Presdir Kang berencana untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Ia sengaja memberi Rael obat tidur karena Rael pasti melarangnya. Pagi itu Dewansu akhirnya sampai di villa. Presdir Kang mengatakan ia berniat untuk menyerahkan dirinya dan ia meminta Dewansu untuk menjaga Rael. Namun Dewansu merasa ini bukan sepenuhnya pembunuhan yang disengaja karena Presdir Kang hanya membela dirinya. Kemudian kepolisian datang untuk mengevakuasi jenazah Kim Jong Chul. Han Sora tentu sangat terkejut dengan hal tersebut. Keinginan balas dendam semakin memuncak. Kemudian ia mendapatkan telepon dari pengacara Presdir Kang yang mengatakan bahwa Presdir Kang dan Han Sora telah resmi bercerai dan hak asuh Dambi jatuh pada Presdir Kang. Dunia Han Sora pun runtuh. Ia menyadari kini ia tidak memiliki apapun. Ia merapikan riasannya yang semakin terlihat menakutkan untuk bersiap-siap perang. Sementara Han Panro, ia pun akhirnya menghembuskan nafasnya di sel yang ia buat sendiri. Kemudian Presdir Kang dan Dewansu terkejut mengetahui Rael tidak ada di kamarnya. Mereka yakin Rael telah diculik. Dan di sepanjang jalan dekat villa terlihat Han Sora melaju dengan cepat sambil membawa Rael. Dewansu dan Presdir Kang mencoba mencari keberadaan mobil yang membawa Rael. Presdir Kang melihat mobil istrinya. Ia yakin ia membawa Rael. Presdir Kang meminta Han Sora untuk menepi, namun Han Sora tidak mau melakukannya. Kemudian Rael yang sudah terbangun, ia pun langsung mencekik Han Sora dari belakang. Ia meminta untuk menghentikan mobilnya. Mobil Han Sora pun akhirnya menabrak tepi jalan. Dan Han Sora langsung menikam Rael dengan pisau yang ia bawa. Rael tampak menahan sakit dan kemudian mengatakan Han Sora telah kalah karena tidak ada yang mencintainya di dunia ini. Kemudian Presdir Kang dan Dewansu datang untuk menyelamatkan Rael. Setelah Dewansu membawa Rael keluar dari mobil, Han Sora semakin menggila karena Presdir Kang memilih untuk mengunci mobil tersebut agar Han Sora tidak bisa keluar untuk mencelakai Rael. Melihat Han Sora yang menakutkan, Presdir Kang memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan mengajak Han Sora untuk bunuh diri bersamanya. Presdir Kang meminta maaf kepada Han Sora dan ia pun menatap Rael dengan tajam dan dalam. Dewansu dan Rael mengejar mobil tersebut, namun akhirnya mobil tersebut jatuh ke jurang. Rael menangisi keputusan dan pengorbanan Presdir Kang untuknya. Berita kematian Presdir Kang dalam kecelakaan menjadi berita yang sangat besar. Dan sampai akhir ia pun tetap merahasiakan keberadaan Han Panro, sehingga petugas kejaksaan menganggapnya telah kabur ke luar negeri. Rael masih belum bisa menerima kepergian Presdir Kang. Kemudian ayah kandung Presdir Kang, ia pun merasa sangat bersalah dengan kematian putra yang selama ini ia sia-siakan. Dengan sangat marah, ia pun menampar putra pertamanya yang malah menyalahkan Presdir Kang karena memberikan perusahaannya kepada Rael.
Ayah Presdir Kang menyesali sikap kerasnya kepada Presdir Kang selama ini hanya untuk membesarkan putra bodoh seperti kakak Presdir Kang. Dowan kemudian memberikan bukti korupsi Han Pandro kepada Supin, dan ia pun memberitahu bahwa Han Sora telah mengurung Han Pandro di rumahnya. Rael kemudian menyuruh Dowan untuk bersaksi dengan jujur atas semua kejahatan Han Pandro dan Han Sora. Dan di tempat berbeda, walaupun Han Sora selamat dari kecelakaan, namun kondisi mentalnya sangat terganggu. Dan saat itu, Supin menemui Han Sora untuk membawakannya sebuah cermin, yang membuat Han Sora sangat shock melihat wajahnya yang penuh dengan luka. 자신들은 재산상 이득을 취했습니다. Persidangan Dowan sebagai saksi sekaligus tersangka akhirnya mengungkap semua kejahatan Han Pandro dan Han Sora. Kepolisian pun akhirnya menemukan mayat Han Pandro yang telah mengering di rumahnya. Rael dan Dewan Su mengunjungi tempat kecelakaan Presdir Kang untuk mengingat hal-hal baik tentang Presdir Kang. Sebagai pemimpin LY Group yang baru, Rael membangun sebuah sistem yang akan adil kepada semua korban dari perusahaan LY Group. Rael memilih tinggal di rumah tempat yang penuh kenangan dengan dirinya dan Presdir Kang. Kemudian saat Rael berkunjung ke Argentina seperti keinginan Presdir Kang dahulu, ia membawa alat musik tango kesukaan Presdir Kang bersamanya. Di tempat berbeda, Dewan Su melanjutkan tugasnya yang semakin sibuk. Dan sesekali ia merindukan Rael untuk ia ajak makan bersama. 부에노스아이레스라니. 행운의 의미던데요. Hola a todos. Muchas gracias. Cerita diakhiri dengan penampilan indah Rael di klub musik tango, tempat ia dan Presdir Kang pertama kali bertemu dahulu. 탱고 한 곡 줄까요?